Salam jumpa, kembali lagi dengan saya Budi Hermawan, pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Video kali ini akan membahas topik dampak konsumen terhadap strategi pemasaran. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa para manajer, pemasang iklan, dan profesional pemasaran lainnya harus repot-repot mempelajari perilaku konsumen? Pemasar ada untuk memenuhi kebutuhan, dan pemasar dapat memenuhi kebutuhan ini jika mereka memahami orang atau organisasi yang akan menggunakan produk dan layanan yang mereka jual. Ya, itulah alasan kenapa mempelajari perilaku konsumen. Konsumen berbeda. Bagaimana kita membagi mereka? Masyarakat kita berkembang dari budaya massal. Banyak konsumen awalnya memiliki preferensi yang sama. Namun, preferensi itu menjadi beragam karena masing-masing konsumen memiliki pilihan yang hampir atas. Coba pikirkan tentang berapa banyak corak lipstik atau pola dasi yang bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Perubahan ini menjadikannya lebih penting dari sebelumnya untuk mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda dan untuk mengembangkan pesan dan produk khusus untuk kelompok tersebut. Mari kita mengeksplorasi banyak variabel demografis penting yang membuat satu konsumen sama atau berbeda dari lainnya. Kita juga mesti mempertimbangkan karakteristik penting lainnya yang sedikit lebih halus, seperti perbedaan dalam kepribadian dan selera konsumen yang tidak dapat kita ukur secara objektif, namun dapat sangat mempengaruhi pilihan produk. Variabel demografis yang pertama adalah usia. Konsumen dari berbagai kelompok umur jelas memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula. Meskipun orang-orang yang termasuk dalam kelompok usia yang sama memiliki perbedaan dalam banyak hal, mereka cenderung berbagi seperangkat nilai dan pengalaman budaya yang sama yang mereka bawa sepanjang hidup. Dalam beberapa kasus, pemasar awalnya mengembangkan produk untuk menarik satu kelompok usia dan kemudian mencoba memperluas daya tariknya di kemudian hari. Variabel berikutnya adalah jenis kelamin. Pemasar mulai membuat perbedaan gender sejak usia dini. Bahkan, popok tersedia dalam versi merah muda untuk anak perempuan dan biru untuk anak laki-laki. Banyak produk dari wewangian hingga alas kaki menargetkan pria dan wanita. Ini dilakukan agar setiap jenis kelamin mendeklarasikan bahwa mereka memang membutuhkan produk yang berbeda dan dikhususkan untuk jenis kelamin mereka masing-masing. Struktur keluarga adalah variabel demografis selanjutnya. Status keluarga dan perkawinan seseorang merupakan variabel demografis yang penting. Hal ini akan berpengaruh besar pada prioritas belanja konsumen. Tidak mengherankan para bujangan dan pengantin baru adalah yang paling mungkin berolahraga, pergi ke bar, konser, dan film. Sedangkan keluarga dengan anak kecil adalah pembeli makanan, kesehatan, dan jus buah. Variabel kelas sosial dan pendapatan. Orang-orang yang termasuk dalam kelas sosial yang sama kira-kira setara dalam hal pendapatan dan status sosial dalam komunitas. Mereka bekerja dalam pekerjaan yang hampir sama dan mereka cenderung memiliki selera yang sama dalam musik, pakaian, kegiatan rekreasi, dan seni. Mereka juga cenderung bersosialisasi satu sama lain dan mereka berbagi banyak ide dan nilai tentang cara mereka hidup. Distribusi kekayaan sangat menarik bagi pemasar karena hal itu menentukan kelompok mana yang memiliki daya beli dan potensi pasar terbesar. Variabel berikutnya adalah ras dan etnis. Seiring masyarakat kita menjadi semakin multikultural, peluang baru berkembang untuk memberikan produk khusus kepada kelompok ras dan etnis dan untuk memperkenalkan kelompok lain pada penawaran ini semakin terbuka lebar. McDonald bahkan menganggap konsumen etnis sebagai pencipta tren. Jadi jangan heran kalau rantai restoran sering menilai reaksi konsumen terhadap item menu dan iklan baru sebelum meluncurkannya ke pasar ras dan etnis. Variabel lain adalah geografi. Banyak pemasar nasional menyesuaikan pemasaran mereka untuk menarik konsumen yang tinggal di berbagai bagian negara. Konsumen dapat dipilah dengan karakteristik geografinya.
Misalnya konsumen yang tinggal di kota dengan jalan yang beraspal baik, dengan konsumen yang tinggal di pedesaan dengan jalan aspal yang kurang baik dan terjal, akan memiliki preferensi dalam memilih mobil secara berbeda. Dan yang terakhir adalah variabel gaya hidup. Konsumen juga memiliki gaya hidup yang berbeda meskipun mereka memiliki karakteristik demografis lainnya seperti jenis kelamin atau usia. Cara kita merasa tentang diri kita sendiri, hal-hal yang kita hargai, hal-hal yang kita suka lakukan di waktu senggang, semua faktor ini membantu menentukan produk mana yang akan mendorong kita atau bahkan yang membuat kita merasa lebih baik. Pada bahasan kali ini, kita telah membahas variabel-variabel demografis yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan segmentasi pasar. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tetaplah ikuti video-video selanjutnya di channel ini dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini pada teman-teman Anda dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan materi-materi baru yang akan saya posting. Saya akan sangat berbahagia jika Anda dapat memberikan komentar pada video-video saya. Sampai jumpa di video